Al-Mu'allif al-Kitab Riyadhis Shalihin Syekh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim innallaha yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karawatihim wa asrarihim wa anwa'ihim wa bi ulumin fid dini wa dunya wal akhirah tarzuquna mahabbatahu wa silsilatihim wa yaqli wa antasawna fi zumati muhammadina ala millatin wa ila hadrati syekhina wa musyidina murabbir ruhina al-alim al-ustadz Muhammad Shalih Al-Aqil Atalallahu ummahu fi sihatin wal afiyatin wa alal barakah wa syarafallahu qaddahu wa adamallahu izzahu wa ja'alahu aulada sabi'ahu min ibadillah sholihin al-muqmin wa min ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa min ahli nizami salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita masuk ke babul yakin wa tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. Tawakul, bukan tawakal, sebenarnya tawakul. Iya, kalau mau jadi isim. Karena kalau tawakal itu fiil, ya. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Ya, dari wazannya tafa'ala ya tafa'alu ya sulasi mazid. Tawakkal artinya adalah surrender, kita berserah. Ya, bukan pasrah ya. Beda loh, berserah bukan pasrah, itu beda. Ini kita bahas perbedaannya apa. Kita akan bahas dengan yakin dan tawakal. Baik, alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, di antara bagian daripada pelajaran tasawuf kita, pelajaran tentang adab-adab dalam berjalan menuju Allah. Makanya nama kitabnya Risalah Adabis Sulukil Murid. Ya, risalah tentang etika suluk perjalanan. Ya, jalan al-murid seorang murid ya dalam berjalan menapaki jalan menuju Allah. Nanti di sana kita akan menghadapi yang namanya kenyataan takdir. Kita enggak? Kalau fikih kita belajar hukum-hukum tentang ibadah, tentang muamalah, ya. Kalau tentang tauhid, kita belajar tentang bagaimana sifat-sifat Allah itu menangani setiap hidup kita, ya, wujud, kidam, bako, dengan logikanya gitu kan. Wahdaniyatullahnya dengan logikanya. Nah, kalau tasawuf, ihsan, itu kita mencoba untuk mempelajari atau memantau, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menangani hidup kita, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, tapi hitungan detik. Yaitu setiap detik hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menangani kita. Ya. Bentuknya apa yang turun? Takdir. Takdir harian namanya. Ya. Takdir itu bentuknya bisa yang datang dalam bentuk kejadian atau malah datang dalam bentuk rasa. Tiba-tiba gelisah, tiba-tiba sedih. Pernah nggak ngalamin gitu? Lagi ngobrol ketawa-tawa tiba-tiba kayak kok kayak nggak enak gitu ya. Ada. Nah, itu namanya adalah takdir oleh Allah tuh yang turun. Ya. Nah, kita di belajar tasawuf ini nanti kita seni tentang bagaimana memahami takdir. Tasawuf itu seni memahami takdir. Ya. Ketika takdir itu datang berat buat kita, apa yang dilakukan? Hmm? Apa yang dilakukan? Ya, sabar. Paling minim sabar. Ya. Sabar dulu. Karena nggak semua orang masuk fase hidup. Ya. Fase hidup itu perjalanannya panjang. Ya. Tapi fase awal itu adalah sabar. Apa itu sabar? Hmm? Hmm? Bukan. Bukan menerima. Ya. Sabar itu hati kita tidak menyalahkan siapapun. Ya. Tapi bentuknya itu di awal-awal. Asobo indah sudah mati ulang. Sabar itu bentuknya pukulan di awal. Ketika di awal kita tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapapun, bahkan tidak menyalahkan Allah.
walaupun hati kita tuh masih sakit, masih ada rasa nggak enak, ya, masih mata kita menangis, sedih. Karena itu adalah respon manusiawi wajar, ya. Mata menangis itu respon manusiawi. Makanya kalau menangis nangis aja, jangan ditahan. Tidak ada yang menyuruh kita menahan nangis, nggak, keluarin aja, ya. Karena memang itu respon tubuh kita, ya, respon jiwa kita ketika mendapati satu kejadian musibah. Tapi di situ kita tidak menyalahkan siapapun. Kita tidak mencoba menyalahkan pihak lain. Kita tidak coba menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima, sabar namanya, ya. Nah, kalau kita dapatnya adalah nikmat, ya, nikmat, apa yang kita lakukan? Syukur, ya, syukur. Nah, nanti ada syukur yang seperti sabar loh, tapi syukur dia. Yaitu kita bersyukur ketika dapat musibah. Nah, kok bisa sih Mama Zemi bersyukur dapat musibah? Gimana maksudnya? Ternyata perhatikan deh. Nabi Muhammad SAW, ya, mengajarkan kepada kita itu, kalau kita dapat musibah, atau musibah itu apa sih sebenarnya definisinya? Gampangnya gimana definisi musibah? Ayo, Mama Zemi. Tidak nyamanan. Oke, Mbak Yuli, musibah? Hah? Ada yang masalah. Kalau Abi Fatih, Musibah, sesuatu yang nggak mengenakan. nggak mengenakan. Kalau Abi Fatih, sampaikan aja. Keburukan. Oke, keburukan. Baik, kita lihat yuk. Ya, kita lihat ya. Kita akan melihat nih, apa itu musibah. Contoh misalnya begini. Saya yang biasanya dapat gaji 1 juta. Oke. Tiba-tiba saya dapat gaji 2 juta. Mbak Yuli misalnya biasa dapat gaji 4 juta. Ya, 4 juta. Tiba-tiba Mbak Yuli dapat gaji 2 juta. Ya, baik. Buat saya ini musibah bukan? Kan saya biasa 1 juta nih. Sekarang saya dapat 2 juta. Musibah bukan buat saya? Bukan ya? Ya, ini buat saya bukan musibah. Tapi buat Mbak Yuli, Iya, musibah bukan? Nominal sama nggak sebenarnya? sama. Kok bisa sih beda? Nah, jadi mana yang musibah sebenarnya? Kalau kita belajar lebih dalam, nggak ada itu musibah sebenarnya. Ya, musibah adalah terjadi ketika takdir Allah tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Itulah musibah. Ya. Iya. Ya. Nilainya mah sama-sama 2 juta. Ya. Buat orang lain itu bahagianya luar biasa. Ya. Buat kita kok segini gitu. Ya Allah, saya kurang kurang apa? Begitu enggak? Nah, hilangkan rasa syukur di situ. Ya, keluhan kan yang muncul. Nah, disitulah kita sebenarnya sedang menohok Allah, sedang menuduh Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dari yang seharusnya kita terima. Seolah-olah Allah nggak tahu apa yang kita butuh. Seolah-olah kita lebih tahu tentang kebutuhan hidup kita. Paham nggak sampai sini? Ekspektasi itu yang membuat kita akhirnya menilai sesuatu itu menjadi musibah atau menilai sesuatu menjadi nikmat. Paham nggak? Ya, kesalahpahaman kita tentang takdir ini yang menghasilkan banyak orang putus asa, banyak orang itu merasa saya nggak selayaknya dapat segini. Banyak orang akhirnya suka blaming, ya, suka menyalahkan pihak lain. Ini saya nggak dapat nih karena ada pesaing bisnis nih. Tadi mah dia nggak buka di sini, ini luar wilayah saya gitu misalnya. Gitu nggak Mbak Yuli? Kan terjadi seperti itu tuh. Akhirnya keributan, perpecahan muncul dari mana? Dari ekspektasi. Padahal nilainya mah sama, 2 juta, 2 juta. Cuman ekspektasi saya 2 juta lebih dari biasa saya. Mbak Yuli 4 juta, 2 juta tidak seperti biasanya. Muncullah kesalahan di situ. Ya, salah pandang. Makanya Nabi mah biasa. Kalau ekspektasimu, ya, ternyata yang Allah takdirkan lebih besar, kan kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah gitu enggak? Tapi di sisi lain, kalau ekspektasimu, ya, tidak sesuai, lebih kecil daripada nilai yang takdir yang turun lebih kecil daripada ekspektasimu. Nabi suruhnya ngapain?
ucapkan alhamdulillah juga loh. Tapi alhamdulillah ala kulli Alhamdulillah. hal itu beda ya. Nah, sebenarnya alhamdulillah ala kulli hal adalah kondisi di mana kita sedikit kecewa ya dengan apa yang Allah kasih kepada kita, tapi kita masih mencoba untuk ya Allah makasih deh gitu. Ya kalimatnya makanya ada ala kulli hal. Kalau guru saya bilang kalau kita mau alhamdulillah alhamdulillah aja tanpa ada embel-embel ala kulli hal. Kenapa? Ala kulli hal menandakan kita masih Hidup gitu. kecewa gitu. Tapi itu minimal ketika kita kecewa kita masih bersyukur dengan Allah gitu. Ya. Alhamdulillah ala kulli kondisinya kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama alhamdulillah. Bedanya yang ini ada greget di hati. Ya, ya Allah kok segini gitu. Nggak cukup cicilan nih gitu kan. yang ini alhamdulillah ya Allah. Nah, dua-duanya alhamdulillah. Nah, tapi syukur sampai situ nggak? Enggak, karena syukur bukan cuma syukur lisan. Ya, syukur yang lebih utama bukan hanya syukur lisan, tapi bagaimana memaksimalkan, memanfaatkan ya tools perangkat yang Allah berikan kepada kita. Syukur amal namanya. Ya, syukur amal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Azab paling pertama yang timbul yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur apa ya? Apakah tiba-tiba dimiskinkan? Hmm? Apa dong? Azab paling pertama nih kan inna azabi lasyadid. Azabnya nggak enak berat. Azab paling pertama apa? Nah, betul banget ya. Yaitu perasaan tidak pernah puas. Orang nggak pernah puas tuh hidupnya kira-kira nyaman atau gelisah? Gelisah. Dan gelisah itu bentuk kenikmatan atau musibah itu sendiri? Musibah itu sendiri, benar nggak? Ya, gelisah itu adalah musibah sebenarnya. Orang nggak pernah rasa puas di hatinya dan selalu gelisah, itu bentuk azab pertama atas ketidaksyukuran dia sebenarnya. Karena dia nggak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Maka Nabi kepada kita mengajarkan doa untuk mulai mengikis rasa gelisah karena tidak sesuai ekspektasi dengan takdir. Doanya Allahumma inni a'udzubika eh Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa ya wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'wati la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang aku dapatkan yang layan yang nggak punya nilai manfaat kepada kebaikan diriku dan kepada kebaikan keluargaku, kepada kebaikan anakku dan lain sebagainya. Ilmu yang nggak manfaat, ilmu yang cuma kita dapat untuk debat, ilmu yang cuma kita dapat untuk merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kita ngaji bukan untuk itu. Mas Emi saya selalu bilang ya, waktu kita ngaji nih, waktu dapat ilmu tentang sombong tentang apa, jangan nggak keluar ke dalam dulu, cek, ya, namanya iktiraf, akui dulu, itu kita. Gak usah ngomong-ngomong juga saya begini, gak usah, akui di hati aku, ya, aku banyak dosa, aku banyak salah, iktiraf, bukan untuk orang. Karena kalau ilmu kita pakai untuk nahok orang, itulah ilmu yang gak manfaat sebenarnya. Wamin kolbi la yakhsha, dan dari hati yang nggak punya rasa takut. Kita bahas kemarin tentang bab muraqabah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa menghindar dari Allah. Ya. Yang kita bahas tentang pemuda yang minta izin kepada ustadz buat maksiat, ingat? Ya. Boleh nggak saya maksiat? Ya boleh. Boleh. Gimana tuh caranya? Ada 3 syarat. Syarat pertama, ya, kalau kamu maksiat di bumi ataupun di lokasi yang bukan ciptaan Allah. Nggak ketemu ya, nggak ketemu, nggak ketemu. Yang kedua, kamu boleh maksiat ya kalau kamu bisa nyari tempat ya yang ketika kamu maksiat dan takdirmu untuk wafat di sana, kamu bisa ngumpet dari malaikat maut. Ngerti Zoil, bisa nggak bisa ya, kita ngumpet di balik lemari malah kehabisan oksigen. Mendekat malah. Mendekat gitu kan ya. Yang ketiga, kalau kamu sudah masuk barisan yang menuju ke neraka gitu kan, terus kamu bisa melipir gitu, nyari jalan tikus, pindah ke surga. Kan nggak mungkin. Ya. Jadi sebenarnya maksiat di bumi Allah itu mustahil.
Mustahil dilakukan kalau orang ingin melakukan maksiat. Tapi pertanyaannya, manusia pasti kepleset dosa nggak? Pasti. Nah, dosa yang di sini nih, yang dimaksud adalah dosa yang memang bukan kita niatkan melakukannya. Kita hanya kepleset di sana. Itu sudah mencoba betul karena hati kita punya rasa takut kepada Allah. Tapi dorongan nafsu kita memang kuat. Karena nafsu manusia memang seperti itu, selalu mendorong kepada keburukan. Seperti yang kita ceritakan tentang Nabi Yusuf waktu itu kan. Memang mendorong kepada keburukan. Lalu kepleset kita. Ini pun Allah sudah menyediakan platformnya, wahananya untuk kita bisa kembali. Yang disebut dengan taubat. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Itulah yang membuat kita lebih mulia daripada setan dan dari malaikat. Ya. Karena kitalah yang bisa membuat asma wa sifatnya Allah itu sempurna, berfungsi secara sempurna kepada makhluknya. Allah punya nama Al-Ghafur. Ya, Allah punya nama At-Tawwab. Kira-kira Al-Ghafur dan At-Tawwabnya Allah berlaku sama iblis nggak? Hmm? Nah, memang bisa berlaku. Tapi iblis memilih untuk tidak melakukannya kan? Ya, karena kesombongannya untuk di hatinya tuh. Ya. Bisa berlaku sama malaikat nggak? Tawab dan Ghafurnya Allah ke malaikat. Bisa, gimana tuh bisanya? Gimana caranya Allah yang maha mengampuni dan Allah yang maha menerima taubat itu berlaku ke malaikat? Oh, malaikat mah sami nawatona. Siap 86 ya Allah. Suruh megang trompet sangkakala begini aja. Diam aja sampai kiamat. Ya, suruh megangin bangku begini aja misalnya begini bangku gitu kan. Malaikat mah nggak ada. Jadi malaikat tidak bisa menerima tajalli yang manifestasi nama Allah Al-Ghafur atau ya. Hewan bisa nggak menerima itu? Nggak bisa. Kenapa? Kenapa? Nah, hewan nggak punya alat yang Allah berikan untuk menimbang-nimbang mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Mereka bergerak hanya berdasarkan insting. Masih ingat pelajaran kita Tokotul Insan, potensi manusia? Ya. Nah, manusia yang hanya bergerak berdasarkan insting, artinya ketika dia lapar dia makan, ketika dia nafsu dia hubungi cari lawan jenisnya, ketika dia mengantuk dia tidur, ya hidupnya hanya untuk itu. Sebenarnya kata Allah ulaika kal an'am, seperti hewan ternak, itu bukan ejekan. Artinya dia hanya memaksimalkan potensi sampai tingkat hewani, yaitu mengikuti insting biologisnya saja, butuh makan, butuh seksual, butuh tidur, ya enggak? Nah itu instingnya di situ dia lakukan. Jadi hewan tidak punya timbangan. Karena dia nggak punya timbangan, maka dia tidak bisa disematkan hukum status kepada dia. Itu taklif namanya. Nah, maka manusia-manusia yang daya nalarnya tidak berfungsi, akalnya tidak berfungsi, di dalam Islam dihitung sebagai orang yang bisa kena dosa nggak? Enggak, namanya goyal mukallaf, bukan mukallaf. Nah, jadi tinjauan mukallaf atau tidaknya adalah apakah manusia ini akalnya sempurna untuk menimbang sesuatu. Gampangnya begitu. Maka anak kecil kalau membunuh orang lain, kena dosa nggak? Yang kena dosa siapa? Kenapa? Hah? Nah, kenapa orang tuanya yang kena dosa? Kan bukan yang membunuh. Nah, kenapa orang tua yang kena dosa? Kan dia nggak bisa membunuh. Enggak, dia nggak membunuh orang tuanya. Hah? Nah, dosanya si orang tua bukan atas dasar membunuhnya, tapi tindakannya berupa lalai. Ya, nggak mengawasi anaknya, nggak melihat apa yang dilakukan anaknya, tontonan anaknya nggak dilihat, segala macam, membuat akhirnya anaknya, oh ini pisau nih di video saya ngelihat bisa nusuk-nusuk boneka. Ya dipakai dia butuh nusuk orang, kan bahaya. Jadi kelalaian orang tua yang menyebabkan dia melakukan itu. Yang dosa bukan anaknya, tapi orang tua lalai. Nah, gitu. Karena yang namanya hukum adalah isbatu syai ya, bi af'alul mukallaf, menyematkan status pada tindakan seorang mukallaf. Yang saya contohkan seperti itu di fikih ya. Nggak bisa kita hukumkan kepada orang yang akalnya belum sempurna. Begitupun orang gila, ya, ODGJ dan lain sebagainya.
Artinya sekarang kalau kita ngomongin fikih, ngomongin hukum, bagus nggak? Bagus, tapi ada celahnya nggak? Ingat, fikih itu tentang patokan-patokan yang kita bahas, ya, tentang syarat-syarat dan lain sebagainya. Ya, tentang benar dan salah. Maka, celah fikih ini sering digunakan oleh orang-orang yang hatinya mati. Sering digunakan oleh orang-orang yang hatinya mati. Contoh, dia habis membunuh orang misalnya, habis merampok, habis melakukan tindakan-tindakan buruk. Pas di pengadilan dia bilang, saya saat itu dalam kondisi gila. Banyak nggak? Atau saat dia pas di pengadilan lagi kondisi kayak orang gila gitu. Sehingga waktu dites kejiwaan, dia dinyatakan dia cacat hukum. Ya, tidak layak hukum. Paham nggak? Secara hukum fikih itu benar nggak? Emang dia nggak boleh dihukum? Emang benar. Ya, artinya fikih ternyata tidak bisa menyelesaikan seluruh aspek sosial manusia. Karena ya hukum itu bisa dimanipulasi dengan kita menyesuaikan syarat-syarat dan ketentuan. Tinggal diakalin aja. Contoh gini, aku nggak mau puasa bulan Ramadan, boleh nggak? Nggak boleh, haram, nggak mau puasa. Terus gimana caranya biar nggak puasa coba? Supaya nggak melanggar syariat nih, tetap muslim gitu kan, tetap tetap sah gitu nggak puasanya. Nggak melanggar syariat, gimana caranya? Hmm? Ah, yuk jalan-jalan ke puncak. Nggak bisa. Ya, wajib ganti. Kode wajib. Tapi artinya kalau saat itu dia nggak mau puasa karena kondisi iman dia lagi jatuh, ya dia nggak dosa. Kan beda nih kodo dosa sama kodo nggak dosa nih. Ya dia memang kodo tapi nggak dosa. Ya gimana caranya? Musafir. Ya. Artinya apa? Hukum itu bisa di tanda kutip ya dipermainkan bisa, sangat bisa. Makanya ketika hati kita itu spiritualitasnya bermasalah, maka hukum bisa dijadikan alat. Nah ini yang berbahaya nih. Ya. Hukum bisa dijadikan alat untuk kita melebeli syariat gitu kan pada tindakan dan niat kita yang sebenarnya nggak baik. Paham nggak sampai sini? Nah, ini yang harus kita perhatikan nih ya. Hukum itu alat yang sangat kuat. Legitimasi agama itu bagian yang paling menguntungkan sebenarnya kalau orang-orang itu hanya mencari legitimasi, hanya mencari pembenaran atas tindakan yang dia lakukan. Ya. Nah, kalau seperti itu, kita bahkan balhum abdul lebih buruk dari hewan. Kenapa? Hewan melakukan itu insting aja karena kebutuhan biologis. Tapi kalau manusia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dunianya, dia menggunakan alat agama. Ya. Nah ini yang kita harus perhatikan, yang harus kita hati-hati di diri kita, bukan di orang lain ya. Jangan nengok orang ini, ingat lagi. Kita hati-hati di sana. Nah ini yang harus kita perhatikan. Itulah kenapa hewan tidak dikenakan hukum, karena dia tidak punya alat yang namanya akal. Nah, ada dua makhluk yang Allah berikan alat pada mereka menimbang-nimbang sesuatu, yaitu manusia dan jin. Ya. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga jin dan manusia ini adalah dua makhluk yang disebut sebagai mukallaf, terkena status hukum. Ya, tapi jin itu tidak bisa ya menerima manifest Allah, misalnya manifestasi atau tajalli nama dan sifatnya Allah secara sempurna juga, karena dia zohir. Dia batin, mohon maaf, dia goib, ya, goib. Artinya makanannya segala macam tidak seperti makanan makhluk yang nyata, dan dia tidak bisa menjadi wakil Allah di muka bumi untuk mengelola alam semesta, nggak bisa, karena yang mengelola alam semesta haruslah yang berasal darinya juga, ya. Kebutuhannya harus sama, gitu ya. Itulah kenapa manusia spesial. Kesempurnaan manusia bukan pada fisiknya, ya, tapi pada penciptaannya yang bisa menyerap semua asma wa sifat yang Allah berikan. Itulah kesempurnaan manusia. Sudah sampai sini ya. Nah, syukur itu kita memaksimalkan apa yang kita miliki untuk meningkatkan nilainya
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya uang 2 juta. Kalau orang bersyukur misalnya, ya, dia akan kelola dengan baik. Dia akan bikin namanya skala prioritas aulawiyat. Ya. Dia akan bikin yang pokok dulu, yang wajib dulu harus dibayar, utang didahulukan. Bayangin kalau orang yang nggak bersyukur adalah orang yang mengabaikan ini lalu digunakan untuk kesenangan dulu, utang diabaikan. Nah ini bahaya. Ini yang terjadi nih. Statusnya jalan-jalan, utang ke orang belum dibayar. Gitu nggak? Coba cek kita begitu nggak? Ya benerin polanya. Utang dulu prioritas. Bayar. Karena hak orang lain di sana. Nah, turun lagi, baru sampai sedekah dan lain sebagainya. Sedekah itu bukan urutan pertama loh. Urutan pertama itu adalah nafkah keluarga, bayar hutang, ya. Baru setelah itu kita kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier, kebutuhan yang sifatnya itu hanya untuk mengikuti keinginan. Kalau yang dua diterpenuhi, kalau dua belum, jangan. Saya sering banget nih pada teman-teman misalnya di kantor ya, yang pada merokok segala macam. Bukan saya nggak ngerokok, bukan. Saya nemenin mereka gitu kalau ngerokok. Tapi saya sering sentil. Lu beli rokok, ya, anak lu udah jalan-jalan belum? Lu beli rokok, ya, tanya ke istri, udah cukup belum kebutuhannya? Kalau belum cukup dan uangnya dipakai buat beli rokok, walaupun rokok dalam sebagian besar ulama di Indonesia ya itu hukumnya adalah makruh, artinya secara zatnya nggak haram, tapi tindakan kita dengan mengabaikan kewajiban yang lebih utama itu dalam usul fikih bisa merubah status yang tadinya dia halal secara zat, tapi statusnya menjadi haram, haram ligoiri. Haram bukan karena zatnya, tapi karena tindakan yang berlaku pada dia. Ngerokok di angkot, itu haram itu. Haram ligoiri. Orang tua ngerokok di rumah yang ada anak bayi, itu haram itu. Kenapa? Karena anaknya bisa terkena dampak negatif dari rokok. Nah, penting bagi kita untuk memahami itu. Jadi yang halal nggak semata-mata halal. Kalau tindakannya tidak sesuai, itu bentuk kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Ya. Tapi kalau Allah berikan kepada kita dan kita mensyukuri dan maksimalkan potensinya, Allah akan tambahkan rezeki. Kenapa? Karena kita dianggap amanah dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Kita syukur. Nah, ada tingkat yang berikutnya yang tidak ada lagi senang berlebihan ketika dapat lebih dan sedih berlebihan ketika dapat kurang, ya. Artinya antara ini dengan ini sama karena yang dia pandang adalah ininya. Yang dia pandang adalah siapa yang memberikan kepada dia 2 juta ini. Jadi bukan memandang ekspektasi dia, tapi yang dia pandang adalah apa yang Allah berikan dan siapa yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini betul bahwa Allah adalah Al-Mudabbir, the best planner, yang paling baik dalam mengatur hidup kita. Maka bagi dia, ya, sukunul qalb tahta ju'inil aqdar, ya, al-istiwa baina halataini, yaitu hatinya itu tenang, hatinya itu tidak guncang, ya, ketika menghadapi aliran takdir, mau yang enak mau yang gak enak. Al-istiwa, hatinya itu sama, flat, baina halataini, ini dua kondisi. Nah, orang seperti ini disebut dengan ridho. Lagi tahap pertama, ya, dapat musibah itu sabar, ya, yang lebih baik itu syukur, menerima, ya, walaupun masih ada geli di hati gitu kan. Nah, yang tingkat yang tingginya adalah ridho. Dan yang dipanggil oleh Allah yang ya ayuhan nafs, ya ayatuhan nafsul mut irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi, ya. Ya, jadi kita awalnya ridho dulu dengan apa yang Allah berikan, ya. Ridho dengan apa yang Allah berikan. Nanti Allah meridhoi hidup kita, panggil hidup kita. Nah, landasannya ridho ini apa? Kok bisa kita ridho sama Allah? Kok bisa kita menerima penurunan gaji misalnya? Ini ngomongin gaji kan? Kok bisa kita menerima misalnya keguguran kalau dia lagi hamil? Kok bisa kita menerima misalnya kondisi yang tidak seperti ekspektasi kita? Kok bisa kita menerima kita ngaji mulu tapi pintanya lama misalnya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak apa, ya. Nah, itu namanya ridho. Dari mana landasan ridho? Nah, landasan ridho adalah
al-yakin. Jadi kita nggak bisa nih Mbak Yuli syukur atau ridho kepada Allah kalau kita belum ada titik ya yakin. Yakin yang disebut dengan iman. Nah, nanti yakin ada tingkatan ya. Ada yakin iman ya yang dilandasi adalah kepercayaan total tanpa bertanya. Itu yang disebut dengan taklid. Ya, taklid. Iya, iya gitu. Allah Tuhan iya. Gitu kan? Allah wujud iya. Allah kidam iya. Allah bako iya. Iman namanya. Yakin ya, yakin yang tidak didasarkan pada dasar argumentasi, sekedar mengikuti namanya disebutnya taklid atau bahasa kita dogmatis ya, dogma, kita mengikuti dogma. Taklid ya, taklid, taklid pakai dal ya, taklid. Atau dogma. Kita percaya tanpa mengenal gitu ya, kita percaya tanpa mengenal. Buat orang awam ini bagus ya, buat orang awam ini bagus, walaupun kebanyakan akhirnya menjadi alat manipulasi. Kasihannya orang taklid itu banyak dimanipulasi, gampang digiring. Yang ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, aku takut kepada kalian akan datang satu zaman ya, umat Islam kayak buih, angin ke kanan dia ke kanan, angin ke kiri dia ke kiri ya, gampang dipropaganda, gampang dimanipulasi. Begitu nggak? Kita nggak begitu. Kita ya, jujur aja, kita kan nggak punya ideologi yang kuat, gampang sekali dimanipulasi taklid. Nah, taklid itu memang dibuat untuk apa sih? Tujuan utamanya bagus sebenarnya, agar kita cukup ikutin apa yang kita yakini. Karena nggak semua orang itu punya kesempatan berpikir dalam, nggak. Ada yang udah sibuk nyangkul ya di kampung gitu kan, pokoknya pagi yang penting dia udah yakin Allah itu Tuhan, dia sholat udah gitu ya, dia nggak tahu Allah bagaimana, nggak tahu ya, pokoknya dia ada Allah gitu aja. Bagus bagus ya, tapi berkembang nggak peradaban dengan orang seperti ini? Nggak akan, nggak akan berkembang ya, selamanya nggak akan berkembang. Dianggap macul tanah adalah puncak daripada kehidupan gitu. Dia lupa bahwa tanah pun bisa dengan cara lain dibajak, dengan cara pakai traktor misalnya, karena dia nggak mau dia pakai cangkul terus. Nah ini namanya taklid, bahayanya adalah gampang manipulasi. Nah tingkat kedua, yakin tingkat kedua ya. Nah kalau taklid kata para ulama nih ya, kata para ulama nih, taklid itu dalam iman nggak boleh ya, taklid dalam iman nggak boleh, taklid dalam iman nggak boleh, kata para ulama. Haram hukumnya dan berdosa kita selama kita masih taklid dalam iman ya, dalam akidah nih, aspek akidah. Tapi taklid dalam fikih ya, itu boleh, bahkan dianjurkan buat awam ya. Nah, taklid dalam iman nggak boleh, taklid dalam fikih boleh, bahkan dianjurkan untuk awam. Awam jangan sosokan ngambil dalil dari Al-Quran, wah ngaco. Ya, ngaco banget. Eh, eh, bahaya. Taklid dalam iman nggak boleh. Maka dalam iman kita harus punya dalil. Nah dalil ini disebut dengan argumentasi ya. Dalil adalah artinya adalah bukti atau argumentasi. Dalil ada dua ya, ada dalil nas ya, disebut dalil nakli ya, dalil nakli, dalil nas, dan ada dalil akli, dalil akal. Sebelum kita masuk ke bab yakin tawakul, kita bahas dulu nih makna yakin dulu nih ya, biar nggak salah paham. Dalil akal, dalil nas itu berarti Al-Quran dan hadis.
ijma. Nah, itu dalil nas namanya. Kalau dalil akal ya adalah argumentasi logis, logika. Nah, maka tingkat kedua dari yakin adalah kita mengetahui betul apa yang kita yakini itu secara logika dan juga secara nas. Ya, di Al-Qur'annya ada landasan, di hadis ada landasan, dan secara logika itu berkesesuaian. Nah, dari sini para ulama akhirnya bikin tuh tentang Tuhan. Kenapa Allah disebut Tuhan? Oh, di Al-Quran banyak ayat-ayatnya gitu kan? Hadisnya banyak. Nah, lalu dicari logikanya, logika daripada Tuhan itu sendiri. Kenapa Allah disebut Tuhan tuh dilogikakan? Kenapa dilogikakan? Karena saat itu, di zaman itu, zaman Al-Imam, Abul Hasan, Ali Al-Ash'ari, kemudian juga Imam Al-Maturidi, ya, Abu Mansur Al-Maturidi, di zaman itu sedang berkembang satu aliran yang digagas sama salah satu murid dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali punya murid namanya Hasan Al-Basri, ya, ulama, pintar, tabi'in, ya. Hasan Al-Basri punya murid. Nah, salah satu muridnya namanya Wasil bin Ato. Ya, Wasil bin Ato. Wasil bin Ato ini cerdasnya luar biasa, Mbak Yuli. Logikanya kuat, ya, luar biasa, pintar banget. Tapi dia punya pandangan yang cukup nyeleneh, yang mempertanyakan segala hal, termasuk tentang Tuhan, ya, termasuk Tuhan. Contohnya pertanyaan dia, contohnya, ya, contohnya tentang sifat dan zat. Oke ya, sifat itu sesuatu yang baru ada atau memang dari awal ada pada zat. Saya contohkan misalnya, saya, ya, misalnya punya ilmu matematika, misalnya. Apakah dari lahir saya punya ilmu matematika? Hah? Punya nggak? Dari lahir saya ilmu matematika? Enggak. Ya, enggak punya kan? Apa yang membuat saya bisa matematika? Belajar. Berarti ada proses instalasi ilmu. Berarti ilmu pihak luar atau emang dari dalam? Dari luar yang diinstal. Nah, logika dia ini bilang bahwa sifat itu tidak bisa disematkan. Sifat itu kan sifatnya ada sesuatu yang baru. Berarti zat yang mengalami perubahan sifat, maka zat ini juga sesuatu yang baru. Karena dia terus berubah, gitu kan? Baharuan. Nah, maka Allah tidak boleh disematkan sifat padanya. Karena Allah adalah zat yang tidak pernah berubah. Ya, zat yang tidak pernah berubah. Maka kalau kita sematkan sifat, segala macam sifat, kita tidak bisa sematkan itu kepada Allah. Maka Allah tidak punya ilmu, nah gitu ya. Allah tidak melihat, Allah tidak ini, paham nggak? Karena sifat-sifat itu sifat baru, katanya gitu. Bahaya nggak? Bahaya pandangan begini. Nah, dari Wasil bin Atha ini lahir aliran yang namanya Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah. Kalau kita sekarang lebih kenal dengan aliran Islam liberal. Ya, Islam liberal itu dari sini akalnya dari Wasil bin Atha. Di zaman itu sedang berkembang. Ada lagi aliran yang salah memahami Tuhan. Ya, kita itu wayang, Allah itu dalang. Kita itu wayang, Allah itu dalang. Udah kita diem aja. Kalau emang datangnya rezeki, rezeki datang. Ya, kita tidur. Kalau emang makanan itu sampai ke kita, dia akan sampai kepada kita. Kesannya kayak tauhidnya bagus nggak? Kesannya kayak tauhidnya bagus ya. Padahal landasannya bukan karena keimanan kepada Allah, karena males. Ya, memang karena malas, kaslun dia itu pemalas. Tapi dikemas dengan kalimat-kalimat tauhid. Bahaya kayak gini. Ya, bahaya. Sayyidina Umar melihat orang seperti ini. Pagi di masjid, siang di masjid, sampai sore nggak pulang-pulang juga. Ditanya emang nggak kerja? Ya, kalau rezeki datang, pasti datang. Dengan sendirinya. Sama Sayyidina Umar diusir, keluar. Ya, emang makanan turun dari langit, gitu kan. Kerja asal cari duit, gitu kan. Diomelin sama Sayyidina Umar. Apakah Sayyidina Umar tauhidnya kurang? Enggak, enggak ya. Berarti yang salah sebenarnya pandangan yang ini apa Sayyidina Umar? Yang ini nih, nih ya. Ini muncul aliran namanya Jabariyah.
Ya Allah Al-Jabbar. Aliran Jabariyah muncul begini nih, ya. Ekstrem kanan, kelewat percaya tauhidnya, ya akhirnya males. Satu lagi ekstrem kiri, ya. Pokoknya kita ngelakuin apapun Allah baru tahu pas kita lakukan, ya. Ini Mu'tazilah yang ini nih, ya. Islam nggak begitu. Ahlussunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Tapi butuh nggak argumentasi logis untuk bisa membantah keduanya? Nah, barulah muncul wujud, kidam, bako. Nah, yakin tingkat berikutnya, tingkat dua ini adalah kita memahami Allah berdasarkan struktur logika yang sehat, ya, dengan dalil akal. Disitulah muncul wujud kidam bako. Berarti kita harus tahu kenapa Allah disebut wujud, apa buktinya Allah wujud. Oh, buktinya Allah wujud ada alam semesta ini. Tapi bingung nggak? Apa hubungannya Allah ada dengan alam semesta? Bingung kan? Nah, itu ada dalam pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam, wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawa. Paham ya? Itu namanya yakin tentang Allah berdasarkan dalil, baik itu Al-Qur'an ataupun hadis ataupun logika. Tapi nanti ada yakin yang, ya, ada yakin yang berikut, yaitu yang merasakan betul bagaimana Allah menangani hidupmu, ya. Yakin bagaimana Allah menangani hidup. Nah, yakin yang ini sifatnya subjektif karena berbeda-beda cara penanganan Allah ke makhluknya, ya. Ada yang mengenal Allah dari sisi lembutnya, ada yang mengenal Allah dari sisi tegasnya, yang tegas sehingga kita takut dan lain sebagainya. Tapi takutnya kita membuat kita beribadah kepada Allah gitu kan. Ada yang mengenal Allah dari sisi lembutnya, saking Allah baiknya gitu kan. Dia tuh cinta banget sama Allah, menganggap Allah itu seindah itu gitu kan. Lalu dia sholat karena rasa cintanya. Nah, nanti maka ada muncul dua aliran nanti, dua mazhab nih. Ada mazhab takut, ada mazhab harap. Nah, yang mazhab harap ini diwakili misalnya salah satunya oleh Jalaluddin Rumi. Nah, paham ya? Pernah pernah dengar penyair Jalaluddin Rumi? Ini mazhab harap nih. Mazhab cinta namanya. Ya. Pernah ditegur seorang eh, pendosa yang bertanya kepada sang ustadz, ya, di zaman Rabi'ah Al-Adawi, ya. Tanya begini, ya. Aku telah melakukan banyak dosa, ya. Lalu aku sudah berdoa kepada Allah, apakah dosaku diterima? Seorang ustadz tadi menjawabnya begini, teruslah berdoa. Bahkan pintu yang tertutup pun ketika diketuk berkali-kali akan dibukakan oleh pemilik rumah. Ya, salah apa enggak? Sebenarnya enggak salah. Tapi itu gue sama Robi Aladawiyah. Mengapa engkau ucapkan seperti itu? Emang sejak kapan tuan rumah menutup pintunya? Paham nggak sampai sini? Ya. Emang sejak kapan tuan rumah itu menutup pintunya? Allah nggak pernah menutupin. Ini mazhabnya mazhab cinta. Makanya kalimat yang terkenal dari Robi Adawi apa? Aku nggak peduli di mana Allah menempatkanku. Ya, aku nggak peduli di surga. Silahkan di neraka silahkan. Yang aku tahu, aku mencintai Allah dan Allah mencintai. Ya kalau kita sudah cinta sama Allah, nggak mungkin kita di neraka gitu kan. Nah itu kalimatnya Robi Adawi. Jadi sholatnya dia, ibadahnya dia bukan karena takut neraka dan mengharap surga, tapi mengharapkan cinta. Tapi buat orang yang salah paham nih dengan kalimat ini seolah-olah kita nggak perlu sholat. Oh salah paham. Salah, justru karena cinta kita lah kita sholat gitu. Ya, mana ada orang yang mencinta tidak melakukan apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Ya, itu sesuatu yang mustahil. Nah, tapi salah pahami akhirnya muncul banyak, maaf banget, aliran-aliran. Kenapa tasawuf akhirnya dianggap sebagai aliran sesat sekarang? Benar nggak? Ya, bukan karena tasawuf yang salah, bukan. Tasawuf itu baik banget ilmunya, luar biasa. Orang-orang kayak gini nih, ya, ya, saya udah cinta sama Allah, ya. Sholat itu buat orang yang belum mencinta kepadanya, ya, yang sedang mencari cintanya. Saya udah cinta dengan Allah, Allah sudah mencintai saya nggak butuh sholat. Ngaco, ngaco. Bagaimana mungkin? Bahkan kata para ulama, ya, kalaulah waliullah, wakilnya Allah, adalah orang yang bukan ahli fikih, lalu siapa lagi walinya Allah? Sebab ahli fikih adalah yang paling, ya, berusaha untuk menjaga apa yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah larang. Benar nggak? Yang paling mencintai sebenarnya ahli fikih bukan?
Nah, gitu ya. Ahli fikih yang tentu spiritualitasnya tinggi, bukan yang menyalahgunakan fikih untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini banyak yang salah paham. Di fikih banyak yang salah paham. Di tasawuf banyak yang salah paham. Ribut akhirnya. Benar nggak? Ini masalahnya sebenarnya. Ya. Salah memahami satu ilmu. Dan itu fatal akibatnya. Lalu ada mazhab taklid, ya, mazhab takut. Salah satunya yang diasas ya oleh Hasan Al-Basri. Salah satunya tuh. Nah, nanti dari situ turunannya muncul kitab-kitab kayak Maqasidul Ayah. Ya, Maqasidul Ayah. Di situ menunjukkan tuh kita ibadah karena takut sama Allah. Lebih utama mana? Takut atau cinta? Hmm? Takut atau cinta? Nah, sebenarnya kata para ulama lebih utama takut. Ya, kenapa? Ya, karena cinta cenderung bikin kita lalai dan takut cenderung bikin kita waspada. Makanya takwa itu satu kata yang sama dengan takut loh. Benar gak? Takwa itu satu kata yang sama dengan tapi takut di sini maknanya bukan karena Allah jahat, tapi segan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama yang dijuluki Sultanul Fuqaha, rajanya ahli fikih. Nah, jadi yakin kita di sini ya, kalau bisa sampai tingkat masakan ya, masakan bagaimana Allah menangani hidup kita dengan berbagai macam mazhab yang Allah turunkan kepada kita. Apakah kita menikmatinya dalam rasa takut ataukah datang kepada kita dalam rasa cinta. Makanya nanti ada al-jalal jamal ya, takdir-takdir Allah yang kita rasa berat tapi mendekatkan kita pada Allah. Ada juga al-jamal, takdir Allah yang masih indah yang membuat kita terus bersyukur sama Allah. Nah, gitu ya. Baik jamal maupun jalal, dua-duanya kendaraan menuju Allah enggak? Dua-duanya sama. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, yakin itu sampai tingkat itu. Nah, ketika yakin kita sampai tingkat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam menangani hidup kita adalah the best planner yang paling perfect rencananya. Maka yang muncul dari kita adalah sifat tawakul. Kelemahan mendasar manusia adalah ketidakmampuannya memahami masa depan. Benar nggak? Itu kelemahan mendasar manusia. Dari masa depan yang gelap ini, yang nggak ada lampu ini, maka manusia mulai mencari cara untuk mencoba memprediksi dan menebak-nebak masa depannya. Gini nggak? Lalu dibikinlah planning, rencana. Ya, rencananya begini, 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 begini. Anak kita pindah rencana ini. Oh, dia harus jadi ilmuwan misalnya. Maka sekolahnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Maka manusia sampai tahap itu boleh atau enggak? Boleh. Ya, namanya menentukan probabilitas kesuksesan yang kita lakukan. Menghitung probabilitas. Ikhtiar di situ. Nggak ada masalah sampai situ. Ini menolak pandangan yang tadi tuh yang zikir doang dapat makan gitu ya. Ya. Paham sampai sini ya? Sampai tingkat probabilitas nggak ada masalah. Kita berusaha untuk sampai tingkat memperbesar kemungkinan kita berhasil tujuan kita tercapai gitu. Ya. Itu yang disebut dengan memperbesar probabilitas. Tapi masalahnya adalah ketika seseorang sudah mencapai tingkat meyakini bahwa rencana yang dia bikin itu nggak mungkin salah, ya, nggak mungkin meleset. Saya udah memaksimalkan semua logika yang saya punya gitu. Misal profesor gitu kan, pasti benar, pasti berhasil, pasti ini ada rumusan tetapnya. Nah, di tingkat inilah akidah kita terkikis bahwa Allah seolah-olah ya bisa diintervensi dengan rencana kita, ya. Nah, maka kata para ulama ini yang disebut dengan tadbir. Tadbir adalah planning, ya. Planning sampai tingkat kita memperbesar probabilitas itu nggak ada masalah dan bagus, ya. Tapi planning sampai tingkat ala sabil jasmi memastikan ini yang merusak akidah, ya. Nah, tawakul main peran di sini. Jangan sampai planning kita merusak akidah, mendahului takdir, mendahului masa depan yang belum kita sampai padanya. Jelas sampai sini? Nah, tawakul di sini mainnya, Mas Zemi. Ya, jadi yakin karena Allah itu menangani hidup kita paling baik, memunculkan tawakal. Ya, tawakul. Apa berarti tawakul?
Tawakul adalah bentuk ketidaktahuan masa depan. Lalu kita serahkan kepada Allah proposal yang kita buat. Ya Allah, coba cek ya, sesuai tidak dengan master plan ya yang Allah punya di Lauhul Mahfuz ya. Kalau sesuai ya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju itu. Maka Nabi SAW pernah bersabda, kulun muyassarun lima khuliqala. Ya, segala sesuatu itu akan menjadi mudah jika memang dia tercipta untukmu. Ya, segala sesuatu akan menjadi mudah jika memang dia tercipta untukmu. Kulun muyassarun lima khuliqala. Akan mudah. Kita bikin plannya kayaknya gampang, ngejalaninnya sesuai gitu ya. Nah, ketika semua itu berkesesuaian, inilah yang disebut dengan taufik. Yang selalu kita minta ya, taufik. Adalah berkesesuaian antara plan kita dengan rencana Allah. Nah, mengajukan rencana ini disebut dengan tawak. Tawak. Jelas ya? Ya, tawakul adalah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah lebih mengetahui masa depan sehingga kita bertanya kepadanya. Ya Allah, apakah rencana saya ini baik? Kalau tidak, mana yang lebih baik? Berarti tipis nggak sebenarnya masalah tawakal dengan ikhtiar? Yang membedakan apa? Sederhana, kalau dia nggak tawakal, ketika rencananya itu gagal, ya, dia akan menyalahkan. Seolah-olah nggak mungkin rencana saya ini gagal. Paham ya? Tapi kalau orang bertawakal, ketika rencana nggak sesuai, ya, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia menerima. Makanya kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Kenapa kita menyatakan, ya Allah, ya, saya punya masalah nih. Minta tolong ke siapa? Ke Allah. Cara minta tolongnya ngapain? Pertama, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar itu berarti kita menerima dulu. Nggak menyalahkan apapun dulu. Memang itu takdir yang turun. Ya. Wassalat itu sholat. Sholat bentuk ikhtiar pertama. Yaitu tawakal, minta sama Allah. Ya. Minta sama Allah. Makanya kita pernah melaksanakan namanya sholat istikharah. Itu bentuk tawakal. Ya. Wasta'inu bisobri wassalat. Sabar, terima keadaan, minta petunjuk sama Allah dengan cara sholat, istikharah. Baru setelah itu diam sejenak. Ya, di balik diam itu, kita sedang menunggu hati supaya tidak condong kemana-mana. Flat di tengah. Ya, nggak pengen ini, nggak pengen ini. Biasanya merusak tawakal kita tuh adalah kita sudah dari awal memilih kecondongan itu. Yang akhirnya ekspektasinya bangun ke sana. Ya, kosong dulu tuh. Nah, waktu kosong ini nih, nanti barulah rencana kita yang kemarin kelihatan. Mana blind spotnya, mana titik lemahnya. Muncullah evaluasi di sini kan. Jadi evaluasi muncul di balik tenangnya kita. Kalau lagi nggak tenang, lagi semangat-semangatnya, atau lagi yakin-yakinnya, muncul nggak blind spot ini? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi bisa jadi itu memang takdir kita. Iya, Allah takdirkan itu. Ya, tapi setelah evaluasi, setelah rencana kita gagal, kita nggak menyalahkan siapapun, tenang melihat titik buta itu. Paham ya? Jadi tawakal itu bukan seperti kata-kata orang yang kita udah serahkan semuanya sama Allah. Nggak begitu. Ya, itu malas namanya. Ya, itu malas namanya. Tugas kita itu memperbesar probabilitas. Ya, berarti kalau kita pengen bisa baca Quran, caranya gimana? Tawakal ya Allah, saya diem aja juga kalau engkau takdirkan bisa baca Quran, baca Quran. Tawakal macam apa yang kayak gitu? Paham gak sampai sini? Ya, bukan itu tawakal. Ya, ya Allah, ya, supaya saya bisa baca Quran, saya mau ngaji ya Allah. Ya, saya mau mengikuti program misalnya baca Quran, program wiridnya setiap hari saya baca Quran. Nah, itu namanya tawakal. Ya, kalau hasilnya ternyata belum bisa-bisa juga, nah di situ kita nggak menyalahkan siapapun. Karena takdirnya Allah memang belum turunkan kepada kita kecakapan itu, kebisaan itu. Nah, baru setelah kita nggak bisa-bisa, kita menerima keadaan itu, ya, kita diam sejenak, kita ketemu nggak? Oh, berarti masalah saya mungkin saya kurang latihan, ya kan? Berarti masalah saya mungkin saya kurang fokus waktu mendengarkan. Nah, kan diperbaiki tuh dikit-dikit. Nah, makanya kata Imam Syafi'i, al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Gitu. Sampai sini ya. Jadi tawakul itu bukan kita iya-iya dan diem saja. Enggak.
Ikhtiar, usaha itu bagian dari rangkaian tawakal. Tapi yang membedakan adalah orang tawakal dengan orang yang eh, awalnya itu gimana ya? Dengan orang yang dia sebenarnya awalnya bukan tawakal, tapi pas gagal dia mencoba mencari alasan, oh ini mah karena Allah nggak takdirkan gitu ya. Berarti kan sebenarnya orang yang kalah nih sebenarnya. Bedanya apa sih dengan itu? Bedanya adalah orang yang tawakal bukan ikhtiar dulu. Justru orang yang tawakal adalah orang yang bertanya dulu kepada Allah ya sebelum melakukan rencana. Jadi tawakal itu di awal, Mas Zemi. Ya, tawakal itu di awal ya sebelum melakukan segala sesuatu. Minta ditemenin sama Allah ya, minta dibimbing. Jadi diusahakan kalau kita pengen menjalankan sholat istikharah, jangan nunggu kita punya rencana. Sholat dulu minta petunjuk. Nah, setelah sholat minta petunjuk, kita mendapat ilham dari Allah misalnya, rencananya begini begini begini. Nah, itu bagian daripada tawakal. Di waktu kita nyusun plan, itu bagian dari tawakal. Setelah kita minta sama Allah. Nah, di awal. Di awal. Stepnya. Ya, iya. Ya. Karena kalau kita tawakal di akhir, sebenarnya bukan tawakal, itu pelarian. Iya, itu pelarian itu. Mencari-cari reason, alasan, supaya kita tenang gitu. Oh enggak, ini bukan bukan karena saya salah, ini memang takdir Allah. Ya, itu mah namanya pelarian. Ya. Karena dari awal dia nggak melibatkan Allah sebenarnya. Iya, sebenarnya dari awal dia nggak melibatkan Allah. Dia tawakal di awal. Ya. Karena kita nggak tahu masa depan, kita minta ditemenin. Minta digandeng, minta dituntun. Oke, ya. Maka perhatikan deh, untuk hal-hal yang kita nggak tahu ke depannya, doanya selalu doa-doa tawakal. Nah, pertanyaan sekarang, minta di awal gimana sih caranya? Sholat, wirid, apalagi? Minta di awalnya. Doa tawakal paling simpel sebenarnya adalah Bismillah. Ya, doa tawakal paling simpel adalah mulai segala sesuatu dengan Bismillah. Bismillah. Karena tawakal itu kita minta ditemenin sama Allah untuk langkah. Dan Bismillah adalah baknya haful ma'iyah. Gitu nggak? Huruf yang membuat kita selalu ditemenin sama Allah dimanapun kita berada. Makanya perhatikan doa-doa yang tentang sesuatu masa depan yang kita nggak ketahui, pasti dimulai dengan Bismillah. Perhatikan. Keluar rumah kita nggak tahu di luar itu ada yang jahat sama kita, ada yang mau mencelakakan kita, atau kita bisa terjatuh dan lain sebagainya. Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal Allah. Naik mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Majrihal musaha. Mau tidur, kita nggak tahu tidur bangun lagi apa enggak. Bismika. Allahumma ya bismika. Perhatikan deh, semua doa tawakal ya itu dimulai dengan Bismillah. Maka cara kita meminta kepada Allah yang paling simpel untuk setiap langkah kita sehingga kita ditemenin sama Allah adalah dimulai dengan Bismillah. Gak heran Nabi Muhammad SAW menyampaikan kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqo. Ya, setiap aktivitas bernilai positif yang kita lakukan ya yang tidak dimulai dengan Bismillah maka terputus dari keberkahan Allah ya. Karena kita dari awal merasa bisa sendiri, dari awal merasa punya kekuatan untuk menentukan masa depan, tidak meminta ditemenin sama yang punya masa depan itu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai sini ya? Dimulai dengan Bismillah. Ya. Nah, lalu ketika takdirnya turun, diakhiri dengan Alhamdulillah tuh. Ya, Alhamdulillah. Mau Alhamdulillah yang benar ya kan, yang full. Atau Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, itu Alhamdulillah juga. Benar nggak? Ya, bentuk terima kasih kita sudah ditemani sama Allah dan takdirnya turun. Apapun bentuknya. Ketika kita memandang Allah, tidak ada lagi musibah dan tidak ada lagi nikmat. Semuanya sama. Karena takdir itu sebagaimana adanya. Takdir ya takdir sebagaimana adanya. Yang bikin kita takdir itu buruk atau baik bukan takdirnya, ekspektasi gitu ya. Benar nggak? Takdir itu nggak ada nilai dia. Ya. Bebas nilai. Ya, ekspektasi lah yang menilai dia baik atau buruk tuh. Ya, jadi kalau kita bilang Allah Maha Baik, ya memang Maha Baik. Karena menurunkan sesuatu yang apa adanya. Paham ya? Yang bikin buruk adalah kita.
Nah, kalau ada yang bilang gitu, apa yang kamu menurutmu baik belum tentu buat Allah baik. Ya, iya, Iya, itu bukan ada yang bilang, aku ada yang ngomong. betul. Iya, aku ada yang ngomong. Ya, yang kau anggap baik belum tentu baik untukmu. Ya, bahkan dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sugandari bilang, ya, kadang ketika Allah memberikan kepada kita satu hal, kesannya baik tuh, memberikan sesuatu. Sebenarnya Allah yang menahan kepada kita sesuatu yang lain loh. Akhirnya muncullah istilah yang namanya istidoj. Istidoj itu apa? Ya, kenikmatan dunia Allah berikan kepada kita, padahal kita menjauh dari Allah. Apakah itu bentuk nikmat? Bukan. Itu bentuk bodoh amatnya Allah kepada hidup kita. Dalam tanda kutip, karena kita yang mengabaikan Allah, ya Allah pun diamkan. Ya udah sesalah. Kalau Allah baik, munculnya bais nggak, Mbak? Yang kita bahas tuh. Bais, yaitu musibah yang membuat kita kembali aware kepada Allah, kembali ingat. Justru kalau nggak ada bais, kita bablas, istidoj namanya. Ya. Jadi yang kita anggap nggak baik, misalnya ya, sakit, jatuh sakit, usaha kita misalnya bisnisnya gagal, ya, atau kita kerja dipecat misalnya, bisa jadi itu bentuk bais pertolongannya Allah, sayangnya Allah. Kenapa? Ternyata selama ini kerja kita menghalangi kita dari ibadah, sholat dan lain sebagainya. Kerja kita yang menghalangi kita dari jujur, adil karena mungkin kita korupsi di sana dan lain sebagainya. Allah bantu kita dengan musibah, ya, dipecat karena Allah ingin memperbaiki hidup kita. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah Sekondari, kadang apa yang Allah tahan dari kita itu pemberian Allah dalam hal yang lain. Allah tahan memang kepada kita rezeki dunia misalnya, tapi Allah berikan kepada kita kelapangan dada, ketenangan, ya, rasa sabar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nilainya itu ada pada ekspektasi takdirnya apa adanya dia. Paham ya? Dan Allah menyayangi kita sebenarnya di segala kondisi. Ya. Man yuridillahu bihi khairan ista'malahu kata Rasulullah. Ya, yaitu yuwaffiquhu fid dini. Siapa yang Allah inginkan baik kepada dirinya, berarti Allah yang pilih itu. Allah yang pengen menjadi baik dia, maka Allah akan bikin dia selaras dengan nilai-nilai yang Allah terapkan dalam agama ini. Kerjanya tetap kerja, tapi kejujuran ditanamkan. Ya kan? Rezeki tetap dapat uang, tapi uang dengan cara yang tidak menzolimi orang lain. Sekolah anaknya tetap dapat di negeri misalnya, tapi tanpa harus beli bangku. Hati-hati ya. Dengan niat kita biar anak sekolah negeri karena bayarannya nggak ada gratis, tapi cara kita beli bangku misalnya, itu ilmu anak itu tuh nggak berkah itu sampai 6 tahun tuh ya, 3 tahun ke depan tuh nggak ada berkah-berkahnya itu. Beli bangku, istilah beli bangku itu nyogok. Aduh kayaknya polos ya, berarti nggak pernah, berarti nggak pernah. Bagus ya, lebih baik sedikit tahu lah kayak gitu. Ya, ya gitu. Jelas ya sama dia. Jadi tawakal itu dibangun ketika kita yakin betul bahwa Allah tujuan kita. Ya, maka langkah hidup kita adalah mengikuti arahan Allah. Maka dimulai dengan Bismillah. Kita butuh makan nggak? Butuh duit nggak? Itu manusia ya. Nah, ini yang saya bilang bedanya di sini nanti. Orang yang bertawakal dengan yang tidak. Ini manusia, kita ini manusia. Ini uang, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau tujuan kita ini, ya, pasti semua butuh ini nih. Kalau langsung ini, maka manusia akan menghalalkan segala cara untuk ke sana, ya. Baik halal ataupun haram. Maka muncul kalimat yang haram aja susah didapat, apalagi yang halal. Begitu nggak? Karena dari awal goyahnya ini, tujuan hidupnya ini. Inilah yang tidak diperkenankan dalam Islam, menjadikan dunia sebagai tujuan. Bukan menghilangkan dunia, bukan menghindari dunia, dan bukan menjauh dari dunia. Salah, kalau itu ngaco. Orang yang justru menghindar dari dunia karena alasan agama, ngaco. Karena agama justru memerintahkan kita mencari dunia, tapi mencarinya dengan cara yang Allah kehendaki. Maka tujuannya ini, Allah dulu tujuannya. Ketika Allah tujuannya, Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari dunia kan? Dan Allah turunkan cara-caranya, maka kita ikuti. Oh, ujungnya ke sini juga, tapi sudah mengikuti plan yang Allah buat, bukan keinginan kita.
Paham ya? Ini bedanya. Maka mau kaya mau miskin ya, Allah sudah, kalau Allah tujuannya nggak ada masalah. Tapi Allah lebih menyukai hambanya yang kuat, yang kaya. Gitu. Jadi carilah rezeki sebanyak-banyaknya. Gak apa-apa. Tapi tujuannya Allah subhanahu. Nah, tawakal adalah kita meminta kepada Allah rencana ke depan dengan cara mengucapkan Bismillah. Ya, itu dulu. Udah jam 12, nanti kita lanjutkan minggu depan. Baru kita bacakan hadis dan ayat Quran dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab takwa, bab yakin dan tawakul. Ya, tawakal. Ada pertanyaan? Bu, ada pertanyaan? Cukup kita tutup. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا تعيبا الا قبلته ولا حما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا نصلح الا قضيت يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.